semua, selamat datang di channel YouTube TRJT. Di video kali ini, saya akan membahas tentang teknologi CDMA pita lebar. Kita pasti sudah sering mendengar kata pita lebar. Yuk, kita bahas bersama-sama. Pada pembahasan kali ini, saya membagi menjadi 4 poin pembahasan. Yang pertama, pengertian CDMA pita lebar. Yang kedua, teknologi CDMA pita lebar. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan CDMA pita lebar. Dan yang keempat, prinsip kerja CDMA pita lebar. Nah, langsung saja yang pertama, pengertian CDMA pita lebar. Kita semua pasti penasaran kan, apa sih itu CDMA pita lebar? CDMA pita lebar atau yang merupakan singkatan dari Code Division Multiple Access atau yang biasa juga disebut broadband CDMA adalah sistem komunikasi pribadi berbasis nirkabel yang menggunakan pita yang lebih lebar. CDMA merupakan teknologi alternatif wireless access pada era digital broadband. Pita lebar ini memungkinkan pengguna multimedia yang tidak dapat dilakukan oleh sistem pita sempit atau narrowband. Selain efektif dan efisien, broadband CDMA juga menyediakan potensi nirkabel yang memancarkan sinyal yang lebih kuat dari teknologi seluler lainnya. Sistem ini mengurangi proses propagasi dan menawarkan kualitas suara yang lebih baik. Nah, kita lanjut yang kedua, teknologi di CDMA. Teknologi di CDMA dikembangkan dari teknik CDMA. CDMA merupakan teknologi alternatif wireless access pada era digital broadband dengan penjelasan sebagai berikut. Poin yang pertama, merupakan teknologi digital spectrum lanjutan untuk kepentingan komersial yang memberikan berbagai kelebihan dibanding copper, kabel, microwave, dan bahkan sistem komunikasi radio lainnya. Seperti yang pertama, kualitas suara yang tinggi dengan nilai 32 KB per second. Yang kedua, karakteristik fade sangat baik. Yang ketiga, performansi indoor sangat baik. Yang keempat, dynamic data rate atau on demand dengan nilai 32 KB per second sampai 144 KB per second. CDMA pada dasarnya dikembangkan oleh militer Amerika dan kemudian dikomersialkan oleh perusahaan di Amerika oleh Qualcomm dan dikembangkan oleh standar IS-95. Tipikal frekuensi operasi IS-95 adalah 800 MHz. Versi broadband yang baru di CDMA akan diterapkan untuk 3 band frekuensi. Yang pertama, DCS 1800 dengan nilai 1,71 sampai 1,785 GHz dan dari 1,805 sampai 1,880 GHz. Yang kedua, USGS dengan nilai 1,85 sampai 1,9 GHz dan 1,93 sampai 1,99 GHz. Dan yang ketiga, CEPT dengan nilai 2 sampai 2,7 GHz. Lanjut ke poin yang kedua. Pemilihan frekuensi secara fleksibel dengan nilai 300 sampai 2500 MHz. Untuk di CDMA, pada umumnya menggunakan bandwidth 7 MHz, 10,5 MHz, 14 MHz, dan 15 MHz. Dengan bandwidth yang lebih lebar, maka menyediakan level of fade resistance yang lebih besar, yang akan menghasilkan performansi yang lebih besar untuk output power yang sama, atau mengurangi syarat power untuk menyediakan range coverage yang sama. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, kelebihan dan kekurangan CDMA pita lebar. Yang pertama, kita akan membahas kelebihan. Apa sih kelebihan dari CDMA pita lebar? Kita lihat bersama-sama. Yang pertama,
fleksibilitas yang tinggi. Yang kedua, penghitungan biaya yang efektif baik dalam skala komunikasi besar ataupun skala kecil. Yang ketiga, dapat mengakses layanan suara dan data seperti fax mail, surat e, dan kecepatan internet yang tinggi. Yang keempat, CDMA pita lebar dapat ditambah ke jaringan yang sedang aktif tanpa adanya penundaan dan gangguan dari kabel telepon. Yang kelima, sistem pita lebar dapat mengurangi efek penggandaan sistem pada kondisi yang sebenarnya dan menyebarkan frekuensi dari 7 MHz sampai dengan 30 MHz. Yang keenam, dengan lebar pita atau bandwidth yang lebih besar, maka para pengguna broadband CDMA dapat memakai beberapa saluran, tetapi menggunakan lebih sedikit sel persatuan area geografis. Yang ketujuh, tempat untuk mengakses pita lebar atau broadband dapat dengan mudah diaplikasikan di daerah kota ataupun di daerah terpencil dengan kepadatan pelanggan yang berbeda-beda pula. Yang kedelapan, CDMA pita lebar mendukung pilihan-pilihan dengan jangkauan yang besar, mulai dari harga yang paling murah per jalur dan kapasitas paling tinggi untuk layanan yang akan datang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kekurangan CDMA pita lebar. Yang pertama, kelebihan teknologi berbasis GSM Indonesia adalah coverage yang luas dan roaming jelajah yang sangat luas, baik dalam negeri bahkan seluruh dunia, sedangkan CDMA masih sangat terbatas. Poin yang kedua, adanya masalah optimasi cakupan, karena cakupan CDMA dapat mengembang dan menciut. Gejala ini dikenal dengan istilah breathing, di mana pada kondisi normal, jumlah kanal sesuai dengan rancangan Makaderaut dari pengguna lain tidak terlalu banyak. Tetapi pada saat jumlah kanal atau pengguna meningkat pada beberapa sel, Makaderaut dari kanal juga akan meningkat sehingga power control akan memerintahkan untuk menaikkan daya pancar. Dan kekurangan yang ketiga yaitu dengan meningkatkan daya dirau dari kanal lain, maka kanal yang lokasinya jauh dengan base station tentunya dapat kehabisan daya pancar atau sudah maksimum, yang dapat mengakibatkan hubungan terputus. Akibat dari ini, secara sistem adalah mencutinya saat cakupan suatu sel bila beberapa sel yang berdampingan. Menciutnya, maka daerah perbatasan antar sel tersebut menjadi tidak tercakup atau yang biasa disebut dengan blank spot. Selanjutnya, poin yang keempat, yaitu prinsip kerja. Prinsip kerja CDMA pita lebar itu, CDMA pita lebar dirancang untuk menyediakan layanan bergerak ke fasilitas antarmuka lainnya. Pita lebar memiliki kecepatan dalam mengirimkan data dalam bentuk audio atau yang biasa disebut data voice, data berupa gambar dan huruf, data multimedia, dan data dalam bentuk video. Broadband CDMA juga menyediakan potensi nirkabel yang memancarkan sinyal yang lebih kuat dari teknologi seluler lainnya. Sistem ini mengurangi proses propagasi dan menawarkan kualitas suara yang lebih baik. Dengan adanya bandwidth yang lebih besar oleh broadband CDMA akan mengizinkan lebih dari pemakai personal, tetapi lebih sedikit sel per geographic area. Dengan demikian akan lebih mudah prosedur manajemen network. Sel-sel pada broadband CDMA dapat dengan mudah diaplikasikan di daerah urban, suburban, atau rural di mana kepadatan pelanggan berbeda. Broadband CDMA menggunakan teknik pengkodean suara seperti pada jaringan publik dengan 32 ADPCM dan 64 PCM. Itu saja pembahasan mengenai teknologi CDMA pita lebar. Terima kasih.